Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya di Nawawidya Channel. Terima kasih untuk anda yang sudah subscribe channel ini, dan untuk anda yang belum subscribe jangan buru-buru subscribe. Tunggu aja sampai video ini selesai. Kalau kiranya bermanfaat, oke, saya akan ditekan tombol subscribe-nya ya. Dan kali ini ada informasi yang gak kalah pentingnya nih ya, atau tips yang gak kalah pentingnya untuk anda semua tentang barangkali nih ya, ada teman-teman yang punya TV LED di rumah, TV datar di rumah. Tentu saja ya, kalau untuk TV layar datar ini sangat direkomendasikan menggunakan kabel HDMI. Kabel HDMI seperti ini ya. Nah, fungsinya apa? Supaya gambar itu lebih jelas ya, lebih bening. Beda dengan kabel RCA atau kabel ya yang seperti ini ya, itu sangat jauh perbedaannya. Nah, bagaimana sih kalau di rumah kita itu ada nih seperti ini ya, ada receiver parabola, terus juga ada set top box TV digital ya, dan juga mungkin malah ada juga PlayStation ya, yang mana semuanya itu menggunakan kabel HDMI. Sementara di televisi kita cuman ada tersedia satu port lubang HDMI seperti ini nih, mana ya, nah seperti ini ya, ini cuman lubang flash disk. Nah, lubang HDMI cuma satu, yang lainnya itu lubang ini antena UHF, dan ini kabel RCA ya, kabel audio video. Nah, ini otomatis kalau kita menggunakan, misalnya kita menggunakan receiver parabola, oke, kita tancapin receiver parabola. Terus kalau kita mau ganti ke set top box TV digital juga pakai HDMI, ini lepas, terus colokin lagi set top box digitalnya ke sini, kan repot ya. Nah, jadi solusinya ini saya pakai yang ini nih, HDMI switcher ya. Jadi HDMI switcher ini beda sama HDMI splitter ya. Kalau switcher ini maksudnya kita outputnya cuma satu, sementara inputnya tiga nih, tiga. Ada juga yang dua, ada juga lebih, ada juga 4 dan sebagainya ya, tapi yang jelas outputnya cuma satu. Nah, kalau HDMI splitter dia outputnya yang banyak, inputnya cuma satu. Itu biasanya berfungsi di toko-toko televisi ya, satu pemasukan di sini. Nah, untuk inputnya cuma satu, sementara outputnya banyak, ada TV 1, TV 2, TV 3. Nah, kalau ini beda ya, inputnya yang banyak ya. Di sini saya ini inputnya nih dari receiver parabola, ini dari set top box TV digital. Nah, ini outputnya ke televisi. HDMI switcher ini sendiri, ini kemarin saya beli di salah satu toko online ya, salah satu marketplace online, dengan harga sekitaran 50.000 ya, 50 ribuan. Nah, ini sebenarnya ini barangnya ya, ini kemasannya. Sebenarnya ada remote controlnya nih, remote controlnya. Jadi repot ya remote control. Terus gimana sih caranya penggunaannya? Nah, sebenarnya ini otomatis nih, nggak perlu pakai remote, nggak perlu ditekan-tekan. Ini kebetulan semuanya on ya, baik set top box digital maupun receiver parabolanya, kedua-duanya on. Jadi ya kita harus pilih juga. Ini saya menggunakan set top box digital, yaitu input 2, input satunya ke parabola kita ubah ya ke input 1 ya. Karena ini cuma 2, ketika kita tekan select di sini, nah dia cuman nggak nyampe 3 karena inputnya cuma 2. Ini kembali dia ke input parabola. Ini parabola. Oke. Jadi simple ya, saya nggak perlu cabut HDMI yang ada di TV. Ini input parabola. Ketika ubah lagi ke
set top box digital, input 2 ya. Oke, berubah lagi. Sebentar, agak lama nih sepertinya loadingnya. Nah ini set top box di TV digital. Oke, jadi nggak repot ya. Nah, lebih sederhananya lagi nih guys, kalau seumpamanya yang dipakai cuma satu ya, dia otomatis mendeteksi sinyal yang ada masuk. Aku nggak mau, aku pengen nonton parabola aja, dimatikan dulu lah set top box digitalnya ya. Tinggal kita matikan set top box digitalnya. Nah, dia otomatis mendeteksi sendiri nih ke input 1 ya, karena input satunya lagi menyala. Oke, nah ini input 1. Oke, ini pakai parabola ya, pakai parabola. Di bawah set top boxnya mati nih, STB nya mati. Coba kita hidupkan kembali STB nya ya. Nah, dia biasanya mendeteksi sendiri nih, inputnya terdeteksi sendiri tanpa perlu kita mengubah-ubah di sini ya. Nah, udah kita nonton STB aja ya. Agak lama sih. Nah, STB lagi. Udah kita matikan parabolanya. Nah, begitu juga sebaliknya ya. Oke, demikianlah ini tips dari saya. Intinya sih, kalau TV kamu di rumah hanya support satu port HDMI, maka ketika gunakan lebih dari satu HDMI untuk inputnya, maka gunakanlah ini ya. Boleh sampai 3 nih, misalnya PlayStation di sini. Oke, kita tinggal pilih aja mau input 1, 2, 3. Nah, namun ketika salah satunya nyala di sini, salah satunya nyala, ini dia mendeteksi sendiri tanpa kita rubah. Oke, terima kasih.